Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Ya Ibu. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan keluarkan semua buku matematika, baik alat tulisnya, buku tulis sama buku prakteknya. Selain yang tentang buku matematika, silakan ditutup dulu ya. Ya Ibu. Oke. Kemarin kita udah belajar tentang apa? Tentang luas permukaan bangun datar. Luas permukaan bangun datar. Terus sekarang kita mau masuk ke luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Iya. Kemarin masih ingat bangun datar itu apa aja? Kubus, balok, limas, prisma. Limas, iya, bagus ya. Terus sekarang kita masuk ke yang sisi lengkung. Oh, sebelumnya hari ini siapa yang good mood, siapa yang bad mood? Yang good mood dulu. Good mood. Alhamdulillah, kalau udah good mood berarti kita lanjut aja ya. Iya Bu. Kalau masih ada yang bad mood kita ice breaking. Karena ini masih good mood, nanti aja ice breakingnya ya. Baik Ibu. Oke. Apa sih kita hari ini mau belajar apa sih? Yang pertama kita mau belajar tentang bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang kedua, bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung. Nah, sebelumnya ini ada motivasi dari Ibu. Trying to do everything at once versus doing a little every day. Ada yang bisa paham apa artinya maksud dari gambar ini? Bu, saya Bu. Boleh, Neng Evita? Yang nomor 1 gambarnya apabila kita memikul beban terlalu berat, kita akan merasa cepat lelah dan merasa keberatan. Yang bawah itu beban itu ketika itu kan membawa ya, berarti dicicil dikit-dikit, diselesaikan dikit-dikit bebannya, maka nanti semakin lama semakin hilang. Bagus, beri applause buat Neng Evita. Benar ya, jadi kalau kita mendapat masalah atau mendapat tugas seberat apapun itu pasti bisa diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya mungkin nggak langsung sekaligus kita bisa menyelesaikan semua tugas atau permasalahan itu, tapi kita bisa mencoba menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Nanti permasalahan atau tugas yang kita kerjakan itu lama-lama selesai juga, gitu ya? Iya Bu. Oke. Sebelumnya ada yang bisa mencontohkan atau mengilustrasikan tabung itu seperti apa sih yang pernah kalian lihat di kehidupan nyata? Tumbler Bu. Oh iya, tumbler, bentuknya tabung ya. Ada lagi contoh yang lain? Bu. Iya, Neng. Kaleng Bu. Bagus, Neng Evi, kaleng. Iya. Neng Ella? Gendang Bu. Gendang, bagus. Neng Hesti? Iya, udah apa tumbler. Neng Evita? Seruling Bu. Seruling, iya. Bagus ya, udah bisa ada gambaran tentang tabung itu sendiri. Nah, ini contoh di alat musik yang ada di Jawa Barat, khususnya Cirebon ya. Karena kita berada di wilayah Cirebon, provinsinya Jawa Barat, alat musik yang sering digunakan contohnya ada seruling yang bentuknya tabung, calung yang bentuknya tabung, kendang atau gendang. Sebenarnya ini di suku Jawa juga ada alat musik ini, tapi penggunaannya, aplikasinya beda-beda. Kalau di Jawa Barat sendiri ada apa yang ada dramanya, ada background musiknya namanya apa kalau di Jawa Barat sini? Cirebon? Kalau di Jawa kan ludruk nih, kalau di Jawa Barat yang apa namanya ya? Wayang. Iya, wayang orang. Apa kalau di Jawa Barat nih namanya? Wayang boleh itu boneka. Iya, wayang orang ya. Ya. Coba nanti ada yang bantu search di Google ya. Ibu. Iya. Nah, tabung sendiri memiliki pengertian yaitu bangun ruang yang memiliki 3 buah permukaan yang terdiri dari 2 bidang datar berbentuk lingkaran yaitu bidang atas dan bidang bawah, serta memiliki bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Nah, lebih jelasnya ini ya. Jadi apabila tabung kita belah, kita dibelah itu menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang apa? Lingkaran sebagai tutupnya. Terus yang tengah ini persegi panjang sebagai selimut tabung. Terus yang ini lingkaran sebagai alas tabung. Nah, untuk tutupnya ini bentuknya kan lingkaran. Rumusnya apa kalau lingkaran itu? Luas PR kuadrat Bu. PR kuadrat. Kalau luas persegi panjang Panjang kali lebar. Berarti ini juga sama ya? Iya. PR kuadrat. Oke. Kemudian tabung itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama memiliki alas dan tutup yang berukuran sama. Berarti kalau misalkan tumbler ini
tutup sama bawahnya misalkan bentuknya beda, apa bisa disebut di namanya tabung? Tidak. Berarti ini tabung atau bukan? Tabung Ini atas sama bawah sama atau beda? sama. Coba diperhatikan ukurannya Sama, Bu. sama atau tidak? Sama. Selisih ya, berbeda sedikit jadi belum dinamakan Tabung. tabung. Oke. Apa ya yang bisa ada contoh real tabung di sini? Belum, nggak ada ya. Kemudian yang kedua memiliki dua rusuk. Yang ketiga memiliki 3 bidang yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang sebagai selimut dan tidak memiliki titik sudut. Oke. Nah ini tadi ya yang sudah Ibu jelaskan rumus dari luas lingkaran πr kuadrat, persegi panjang luasnya 2 πr kuadrat, sedangkan ini πr kuadrat. Nah bisa diperhatikan di layar untuk luas permukaan tabung sendiri yaitu 2 πr dikali r ditambah t. Ini dari mana? Ini dari turunan rumus di atasnya, dari tadi luas alas dan luas tutupnya ditambah dengan luas selimut persegi panjang. Nah dari sini kita ketemukan ini. Bisa dicatat dulu di bukunya masing-masing. Dari rumus ini ada yang masih bingung? Atau bisa dipahami semuanya? Bisa ya. Nah yang atas ini rumus apabila luas permukaan tabungnya itu memiliki tutup. Nah kalau misalkan yang di soal itu nanti ada contoh soal tabung yang tidak memiliki tutup, maka pakai rumusnya yang ini, yang πr dikali r tambah 2t. Ya, bisa ditulis dulu. Sudah semua ya? Sudah Ibu. Oke. Di sini Ibu ada satu contoh apabila tabung memiliki jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Maka berapa luas permukaannya? Nah, kita substitusi ke soal, ke rumus yang kita ketahui ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2 πr dikali r tambah t. Kita turunkan, masukkan 2 dikali pi-nya pakai yang berapa kalau jari-jarinya 7? 2/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7 berarti pakai pi-nya yang 3/14. Ya, karena ini jari-jarinya 7 maka kita pi-nya tulis yang 22/7 dikali r-nya 7 dikali substitusi r 7 ditambah tingginya berapa? 10. Kita sederhanakan, ini 7 sama 7 bisa dicoret ya. Terus tinggal sisa 22 dikali 7 tambah 10 17 dikali 2 maka hasilnya 748 cm kuadrat. Karena luas pakainya kuadrat ya, kalau volume pakainya yang kubik. Bisa ditulis dulu? Bisa, Bu. Bisa Bu. Ada yang masih bingung? Enggak. Aman ya? Ya Bu, aman. Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke. Ini ada contoh latihan yang bisa dikerjakan. Nanti siapa cepat dia dapat gift dari Ibu Hesti ya. Silakan dikerjakan. Yang nomor 1 aja ya. Ya. Iya Pak ya. Sudah tadi berapa? Jadi jadinya 448 ya, berapa satu? Iya boleh maju Neng Ervita kalau udah selesai. 448 ya? Iya. Berapa? Nanti kan bisa di itu dicek bareng-bareng sama teman-temannya. Iya. Buku yang lain ya, Bu. Bentar ya Bu. Iya. Tiga lima dua ya? Bukan 448.
Ada yang mau maju? Neng Ella atau Neng Evi? Apa Neng Evita apa Neng Esi? Boleh? Kira Bu. Silakan Neng Ella. Oke, maju. Yang nomor 1 ya, silakan dipresentasikan hasil yang diperoleh. Untuk nomor 1 kan rumusnya itu 2 kali PR dikali R ditambah tinggi. Untuk P-nya itu 22/7 dikali jari-jarinya ada 7 cm. Terus di dalam kurung jari-jari 7 ditambah tingginya 1. Iya. Jadi 22 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 1. Karena 7 sama 7 bisa dibagi Ya. jadi 1, 22 dikali 2 dikali 22 dikali 8, jadi hasilnya 352. Iya. Yang lain gimana sama hasilnya? Sama, Ibu. Setuju. Beri aplaus buat Neng Ella. Kita kasih hadiah bolpen ya buat Neng Ella. Iya. Iya. Terus ini ada Ibu LKP. Apa ya, lembaga kerja dia kalian bekerja secara kelompok ya. Silakan nanti kalian dibagi tugas, ada beberapa soal nanti kalian bagi tugas. Misalkan satu kelompok kan ada 2 orang. Nah, 1 orang mengerjakan berapa soal, yang satunya juga mengerjakan berapa soal. Silakan Ibu sudah membagi kelompok ya di pertemuan sebelumnya, kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Di kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Silakan bergabung. Yang KPD yang nomor 1 dulu. Ini ada. Kalau ada yang bingung nanti raise hand aja ya. Ibu. Iya, Bu. Bu. Ya. Ini gimana sih Bu nomor 1? Ya, ini ya. Bu, iya, ketemu. Easy ya, easy ya. Iya, Bu. Easy. Siapa kelompok mana yang udah selesai boleh presentasi ke depan. Boleh kelompok 1 maju, oke. Oh, belum. Oh, belum. Ternyata salah. Salah. Oh, salah ya, diteliti lagi, diteliti lagi. Nomor berapa Ibu? Kelompok 2 udah selesai? Udah kan? Sudah, Bu. Oke, ayo maju kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Evi Jumaisari. Dan saya Anu Malisa. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil jawabannya. Di sini ada soalnya sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Di sana kan sudah diketahui jari-jarinya ada 14 cm dan tingginya 30 cm. Rumusnya 2 PR dikali R ditambah tinggi. Jadi kita masukkan 2 dikali R, P-nya itu 22/7 dikali jari-jarinya 14 cm ditambah jari-jari 14 ditambah tingginya 30. Jadi hasilnya 88 cm dikali 44 cm. Jadi jawabannya 3872. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju Bu. Sama, setuju. Sama. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menguji pemahaman semuanya, silakan mengerjakan kuisis yang Ibu berikan ya, yang sudah Ibu kirim ke grup ya. Ke grup kelas. Silakan dikerjakan soal kuisisnya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang.
selesai belum? Belum Ibu. Bentar Bu. Ibu. Sudah? Sudah Bu. Oke. Setelah Ibu lihat dari hasil kuisisnya, yang peringkat pertama yaitu Neng Ella, beri aplaus buat Neng Ella. Selamat. Iya. Ada yang mau coba bantu? Kita hari ini sudah mempelajari apa saja? Mungkin Neng Ella yang top skornya mau memberi apa yang udah kamu dapatkan pembelajaran hari ini? Boleh Neng Ella maju? Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah mengenal tentang bangun ruang sisi lengkung, diantaranya itu ada tabung. Kita juga banyak di lingkungan sekitar kita yang berbentuk tabung, seperti ada kaleng minuman, tumbler, terus ada seluring, terus ada gendang. Nah, terus kita juga mengetahui cara menentukan luas permukaan tabung dengan rumusnya 2 pi R dikali R ditambah T. Iya, beri aplaus. Bagus ya, hari ini kita udah belajar, udah menguasai bagaimana cara menentukan luas tabung. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut. Nah, sebelum besok kita bertemu kembali mempelajari tentang luas kerucut, silakan nanti di rumah kalian boleh membuka video pembelajaran baik dari YouTube, apa Google, atau TikTok, atau dari media buku lainnya tentang bagaimana itu kerucut, bagaimana cara menghitung luas kerucut. Jadi sebelum kita belajar bareng-bareng, kalian sudah ada bekal tentang kerucut itu sendiri ya. Bisa dipahami? Makasih Iya, Bu. Oke, mungkin ada yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Hesti, silakan dipimpin berdoa untuk kegiatan penutup hari ini. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Apabila Ibu banyak salahnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini masuk semua ya? Iya Bu. Iya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silakan keluarkan semua buku matematika, baik alat tulisnya, buku tulis sama buku paketnya. Selain yang tentang buku matematika, silakan ditutup dulu ya. Iya, Ibu. Oke. Kemarin kita udah belajar tentang apa? Tentang luas permukaan bangun datar. Luas permukaan bangun datar. Terus sekarang kita mau masuk ke luas permukaan Bangun ruang sisi bangun ruang sisi lengkung. Iya. Kemarin masih ingat bangun datar itu apa aja? Kubus, balok, limas, prisma. Limas. Iya, bagus ya. Terus sekarang kita masuk ke yang sisi lengkung. Oh, sebelumnya hari ini siapa yang good mood, siapa yang bad mood? Yang good mood dulu. Good mood Bu. Good mood. Alhamdulillah, kalau udah good mood berarti kita lanjut aja ya. Iya Bu. Kalau masih ada yang bad mood kita ice breaking. Karena ini masih good mood, nanti aja ice breakingnya ya. Baik Ibu. Oke. Apa sih kita hari ini mau belajar apa sih? Yang pertama kita mau belajar tentang bangun ruang sisi lengkung tabung. Yang kedua, bagaimana cara menghitung luas permukaan tabung. Nah, sebelumnya nih ada motivasi dari Ibu. Trying to do everything at once versus doing a little every day. Ada yang bisa paham apa artinya maksud dari gambar ini?
Bu, saya Bu. Boleh, Neng Evita? Yang nomor 1 gambarnya apabila kita memikul beban terlalu berat, kita akan merasa cepat lelah dan merasa keberatan. Yang bawah itu beban itu ketika itu kan membawa ya, berarti dicicil dikit-dikit, diselesaikan dikit-dikit bebannya, maka nanti semakin lama semakin hilang. Bagus, beri aplaus buat Neng Evita. Benar ya, jadi kalau kita mendapat masalah atau mendapat tugas seberat apapun itu pasti bisa diselesaikan. Nah, cara menyelesaikannya mungkin nggak langsung sekaligus kita bisa menyelesaikan semua tugas atau permasalahan itu, tapi kita bisa mencoba menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Nanti permasalahan atau tugas yang kita kerjakan itu lama-lama selesai juga, gitu ya? Iya, Bu. Oke. Sebelumnya ada yang bisa mencontohkan atau mengilustrasikan tabung itu seperti apa sih yang pernah kalian lihat di kehidupan nyata? Tumbler, Bu. Oh ya, tumbler, bentuknya tabung ya. Ada lagi contoh yang lain? Bu, Iya, Neng. kaleng Bu. Bagus, Neng Evi, Kalau kaleng. rumah. Iya. Neng Ella? Kenang Bu. Gendang, bagus. Neng Hesti? Iya, udah apa tumbler. Neng Evita? Seruling, Bu. Seruling, iya. Bagus ya, udah bisa ada gambaran tentang tabung itu sendiri. Nah, ini contoh di alat musik yang ada di Jawa Barat, khususnya Cirebon ya. Karena kita berada di wilayah Cirebon, provinsinya Jawa Barat, alat musik yang sering digunakan contohnya adalah seruling yang bentuknya tabung, calung yang bentuknya tabung, kendang atau gendang. Sebenarnya ini di suku Jawa juga ada alat musik ini, tapi penggunaannya, aplikasinya beda-beda. Kalau di Jawa Barat sendiri ada apa yang ada dramanya, ada background musiknya, namanya apa kalau di Jawa Barat sini? Cirebon? Kalau di Jawa kan ludruk nih, kalau di Jawa Barat yang apa namanya ya? Wayang Bu. Iya, wayang orang. Apa kalau di Jawa Barat Neng namanya? Wayang boleh itu boneka. Iya, wayang orang ya. Iya. Coba nanti ada yang bantu search di Google ya. Itu. Iya. Nah, tabung sendiri memiliki pengertian yaitu bangun ruang yang memiliki 3 buah permukaan yang terdiri dari 2 bidang datar berbentuk lingkaran yaitu bidang atas dan bidang bawah, serta memiliki bidang sisi tegak yang berupa bidang lengkung. Nah, lebih jelasnya ini ya. Jadi apabila tabung kita belah, kita dibelah itu menjadi 3 bidang. Yang pertama bidang apa? Lingkaran sebagai tutupnya. Terus yang tengah ini persegi panjang sebagai selimut tabung. Terus yang ini lingkaran sebagai alas tabung. Nah, untuk tutupnya ini bentuknya kan lingkaran. Rumusnya apa kalau lingkaran itu? Luas PR kuadrat, Bu. PR kuadrat. Kalau luas persegi panjang Panjang kali lebar. panjang kali lebar. Berarti ini juga sama ya? Iya, PR kuadrat. Oke. Kemudian tabung itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama memiliki alas dan tutup yang berukuran sama. Berarti kalau misalkan tumbler ini tutup sama bawahnya misalkan bentuknya beda, apa bisa disebut namanya tabung? Tidak. Berarti ini tabung atau bukan? Tabung Ini atas sama bawah sama atau beda? sama. Coba diperhatikan ukurannya Sama, Bu. sama atau tidak? Sama. Selisih ya, berbeda sedikit jadi belum dinamakan Tabung. tabung. Oke. Apa ya yang bisa ada contoh real tabung di sini? Betul nggak ada ya? Kemudian yang kedua memiliki 2 rusuk. Yang ketiga memiliki 3 bidang yaitu 2 lingkaran dan 1 persegi panjang sebagai selimut dan tidak memiliki titik sudut. Oke. Nah ini tadi ya yang sudah Ibu jelaskan rumus dari luas lingkaran PR kuadrat, persegi panjang luasnya 2 PR kuadrat, sedangkan ini PR kuadrat. PR kuadrat. Nah bisa diperhatikan di layar untuk luas permukaan tabung sendiri yaitu 2 PR dikali R ditambah T. Ini dari mana? Ini dari turunan rumus di atasnya, dari tadi luas alas dan luas tutupnya ditambah dengan luas selimut persegi panjang. Nah, dari sini kita akan temukan ini. Bisa dicatat dulu di bukunya masing-masing. Dari rumus ini ada yang masih bingung? Atau bisa dipahami semuanya? Bisa Bisa ya.
Nah, yang atas ini rumus apabila luas permukaan tabungnya itu memiliki tutup. Nah, kalau misalkan yang di soal itu nanti ada contoh soal tabung yang tidak memiliki tutup, maka pakai rumusnya yang ini, yang IR dikali R tambah 2T. Ya, bisa ditulis dulu. Sudah semua ya? Sudah Ibu. Oke. Di sini Ibu ada satu contoh apabila tabung memiliki jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Maka berapa luas permukaannya? Nah, kita substitusi ke soal, ke rumus yang kita ketahui ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2πr dikali R tambah T. Kita turunkan, masukkan 2 dikali Pi-nya pakai yang berapa kalau jari-jarinya 7? 2/7 karena jari-jarinya kelipatan 7. Kalau bukan kelipatan 7 berarti pakai Pi-nya yang 3/14. Ya, karena ini jari-jarinya 7 maka kita Pi-nya tulis yang 22/7 dikali R-nya 7 dikali substitusi R 7 ditambah tingginya berapa? 10. Kita sederhanakan, ini 7 sama 7 bisa dicoret ya. Terus tinggal sisa 22 dikali 7 tambah 10 17 dikali 2 maka hasilnya 748 cm kuadrat. Karena luas pakainya kuadrat ya, kalau volume pakainya yang kubik. Bisa ditulis dulu? Bisa Bu. Bisa Bu. Ada yang masih bingung? Enggak. Aman ya? Ya Bu, aman. Sudah selesai? Sudah Ibu. Oke. Ini ada contoh latihan yang bisa dikerjakan. Nanti siapa cepat dia dapat gift dari Ibu Hesti ya. Silakan dikerjakan. Yang nomor 1 aja ya. Ya. Iya Pak ya. Sudah tadi berapa? Jadi-jadinya 4 ya berapa satu? Iya boleh maju Neng Arvita kalau udah selesai. 448 ya? Iya. Berapa? Nanti kan bisa di itu dicek bareng-bareng sama teman-temannya ya. Buku yang lain ya Bu. Bentar ya Bu. Iya. Tiga maju ya? Bukan 48. Ada yang mau maju? Neng Ella atau Neng Evi? Apa Neng Evita? Apa Neng Hesti? Boleh? Yang enak Bu. Silakan Neng Ella. Oke, maju. Yang nomor 1 ya, silakan dipresentasikan hasil yang diperoleh. Untuk nomor 1 kan rumusnya itu 2 kali PR dikali R ditambah tinggi. Untuk P-nya tuh 22/7 dikali jari-jarinya ada 7 cm. Terus di dalam kurung jari-jari 7 ditambah tingginya 1. Iya. Jadi 22 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 tambah 1. Karena 7 sama 7 bisa dibagi jadi 1, 22 dikali 2 dikali 22 dikali 8, jadi hasilnya 352. Iya. Yang lain gimana sama hasilnya? Sama Ibu. Setuju. Beri aplaus buat Neng Ella. Kita kasih hadiah bolpen ya buat Neng Ella. Iya. Iya. Terus ini ada Ibu LKP. Apa ya, lembar kerja biar kalian bekerja secara kelompok ya. Silakan nanti kalian dibagi tugas, ada beberapa soal nanti kalian bagi tugas. Misalkan satu kelompok kan ada 2 orang. Nah, 1 orang mengerjakan berapa soal, yang satunya juga mengerjakan berapa soal. Silakan. Ibu sudah membagi kelompok ya di pertemuan sebelumnya, kelompok 1 dan kelompok
2. Silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini ya. Ini ya. Silakan bergabung. Yang FKTD yang nomor 1 dulu. Ini ada. Kalau ada yang bingung nanti raise hand aja ya. Ibu. Iya Bu. Bu, Ya. ini gimana sih Bu nomor 1? Ini ya. Bu, iya ketemu. Easy ya, easy ya. Iya Bu. Easy. Siapa kelompok mana yang udah selesai boleh presentasi ke depan. Boleh kelompok 1 maju, oke. Oh, belum. Oh, belum. Ternyata salah. Salah. Oh salah ya, diteliti lagi, diteliti lagi. Kelompok 2 nih, Bu. Kelompok 2 udah selesai? Udah kan? Sudah Bu. Oke, ayo maju kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Evi Jumaisari. Dan saya Eva Nurhaliza. Ya. Kami akan mempresentasikan hasil jawabannya. Di sini ada soalnya sebuah tabung memiliki jari-jari 14 cm dan tinggi 30 cm. Tentukan luas permukaan tabung. Di sana kan sudah diketahui jari-jarinya ada 14 cm dan tingginya 30 cm. Rumusnya 2 PR dikali R ditambah tinggi. Jadi kita masukkan 2 dikali R, pi-nya itu 22/7 dikali jari-jarinya 14 cm ditambah jari-jari 14 ditambah tingginya 30. Jadi hasilnya 88 cm dikali 44 cm. Jadi jawabannya 3872. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju, Bu. Sama setuju. Oke, beri aplaus buat kelompok 2. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk menguji pemahaman semuanya, silakan mengerjakan kuisis yang Ibu berikan ya, yang sudah Ibu kirim ke grup ya. Di grup kelas. Silakan dikerjakan soal kuisisnya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Udah selesai belum? Belum Ibu. Bentar Bu.
Oke. Setelah Ibu lihat dari hasil kuisisnya, yang peringkat pertama yaitu Neng Ella, beri aplaus buat Neng Ella. Selamat. Ya, ada yang mau coba bantu? Kita hari ini sudah mempelajari apa saja? Mungkin Neng Ella yang top skornya mau memberi apa yang udah kamu dapatkan pembelajaran hari ini? Boleh Neng Ella maju? Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, kita sudah mengenal tentang bangun ruang sisi lengkung, diantaranya itu ada tabung. Kita juga banyak di lingkungan sekitar kita yang berbentuk tabung, seperti ada kaleng minuman, tumbler, terus ada seluring, terus ada gendang. Nah, terus kita juga mengetahui cara menentukan luas permukaan tabung dengan rumusnya 2 pi R dikali R ditambah T. Ya, beri aplaus. Bagus ya, hari ini kita udah belajar, udah menguasai bagaimana cara menentukan luas tabung. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut. Nah, sebelum besok kita bertemu kembali mempelajari tentang luas kerucut, silakan nanti di rumah kalian boleh membuka video pembelajaran baik dari YouTube, apa Google, atau TikTok, atau dari media buku lainnya tentang bagaimana itu kerucut, bagaimana cara menghitung luas kerucut. Jadi sebelum kita belajar bareng-bareng, kalian sudah ada bekal tentang kerucut itu sendiri ya. Bisa dipahami? Oke, mungkin ada yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Hesti, silakan dipimpin berdoa untuk kegiatan penutup hari ini. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Apabila Ibu banyak salahnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.